Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 34. Kalau Raja Sabutai berpesta, sebagai seorang raja dan juga seorang tokoh besar dunia Kang Ou di dunia utara, sebagian besar undangannya adalah tokoh-tokoh Kang Ou pula. Akan tetapi, Raja Agahai hanya mengundang kepala-kepala suku bangsa dan juga wakil-wakil dari pasukan penjaga tapal batas di tembok besar yaitu pasukan Beng Tiao. Ada pula orang-orang Han yang biasa hilir mudik ke kerajaan ini, membawa dagangan-dagangan, dan menjadi langganan keluarga raja, menjadi tamu pula. Selain para undangan, juga para pembantu Raja Agahai yang tinggi kedudukannya, hadir bersama istri masing-masing. Di antara mereka tentu saja terdapat penasihat raja, yaitu Koksu Torgan. Bahkan Koksu Torgan inilah yang mengatur penjagaan dengan ketat. Kedua matanya yang lebar dan liar itu, di bawah sepasang alis tebal tiada hentinya memandang ke kanan-kiri, menyelidiki para tamu dengan penuh kecurigaan sehingga siapapun juga yang bertemu pandang dengan Koksu ini akan merasa kikuk dan tidak nyaman hatinya. Raja Agahai sendiri dengan senyum bahagia duduk bersanding dengan para istrinya yang rata-rata masih muda-muda dan cantik-cantik, akan tetapi istrinya atau selirnya yang berbangsa Biao itu, yang memang amat cantik dan yang usianya paling banyak baru 19 tahun, duduk paling dekat di sebelah kiri sang raja. Kecantikan selir ini memang menyolok sekali, bukan hanya wajahnya yang cantik jelita dan manis, akan tetapi bentuk tubuhnya amat menggerahkan, ditambah lagi sikapnya yang memang menarik, bukan dibuat-buat, melainkan karena memang sudah pembawaannya wanita ini memiliki sikap yang menarik dan merangsang. Selir yang beruntung mendapatkan keturunan itu, duduk di sebelah kanan sang raja, tentu saja karena melahirkan seorang putra, sekaligus kedudukannya naik dan ia dipandang sebagai istri yang paling berjasa. Anak kecil berusia 1 bulan itu ditidurkan di sebuah pembaringan kecil, dijaga 2 orang inang pengasuh. Dan tak jauh dari situ, di atas meja besar, dikumpulkanlah semua barang hadiah atau sumbangan dari para tamu. Sumbangan yang lebih ditujukan kepada Raja Agahai daripada kepada anak kecil berusia sebulan itu. Setelah semua tamu datang berkumpul, Menteri Abigan yang sejak pagi sekali sudah sibuk mengatur pesta itu yang menjadi bagiannya atau tugasnya, menghadap Raja Agahai dan berkata, "Sri Baginda, tukang sulap yang akan menghibur pesta ini telah siap menanti." "Hahaha, bagus sekali, suruh dia datang menghadapku lebih dulu sekarang. Aku ingin melihat dan bertemu dengannya." Menteri Abigan memberi isyarat kepada pembantu-pembantunya, dan tak lama kemudian, Tian Xin diiringkan beberapa orang petugas menuju ke panggung di mana keluarga raja itu duduk berkumpul. "Ah, dia masih muda dan tampan sekali, Abigan," kata raja itu ketika melihat seorang pemuda bangsa Han memberi hormat di depannya dengan sikap yang selain hormat, juga amat ramah, dengan senyum yang menarik. "Banyak terima kasih atas pujian Sri Baginda yang mulia, dan semogalah menjadi berkah bagi hamba," kata Tian Xin dengan suara yang diatur bersajak, dan juga dia mengucapkannya dengan suara seperti orang berdeklamasi. Mendengar Tian Xin mengeluarkan kata-kata yang indah dalam bahasa daerah, dengan suara merdu seperti bernyanyi pula, raja dan para selir menjadi tertarik. Raja Agahai tertawa gembira. "Bagus. Bagus sekali, engkau pandai berbahasa daerah. Tentu saja kabarnya engkau pandai bersajak, menyanyi dan bermain sulap, tentu saja pandai segala bahasa. Orang muda yang pandai, coba katakan, menurut pendapatmu, nama apakah yang patut kami berikan kepada putra kami ini?" Tian Xin sudah memperoleh keterangan segala-galanya mengenai keadaan keluarga itu, bahkan pilihan nama untuk putra raja itu yang belum diumumkan telah bocor dan dapat diketahui olehnya melalui para pembantu Menteri Abigan. Dia mendengar bahwa Raja Agahai hendak memberi nama Temuin kepada putranya. Sungguh merupakan suatu kesombongan karena nama ini adalah nama raja terbesar dalam sejarah bangsa Mongol, karena Temuin ini adalah nama kecil dari Raja Jenghis Han. Mendengar ini, Tian Xin mengambil sikap sungguh-sungguh. Nama untuk putra paduka, ditentukan oleh para dewata, seorang manusia biasa seperti hamba, mana berani lancang menerkanya, katanya kemudian dengan nada suara indah. Kemudian, pemuda ini mengerahkan tenaga sakti ilmu sihirnya, memandang kepada raja dan melanjutkan. "Akan tetapi, Sri Baginda yang mulia, hamba melihat cahaya di sekitar tubuh putra paduka.
Benar, cahaya cemerlang menyilaukan mata, dan cahaya seperti itu hanya dimiliki oleh raja besar pertama dari bangsa Mongol yang gagah perkasa 3 abad yang lalu. Raja Agahai tadi memandang sepasang mata yang mencorong dari pemuda itu, lalu dia ikut menoleh ke arah pembaringan puteranya dan dia terbelalak melihat betapa benar saja ada cahaya terang meliputi seluruh tubuh puteranya itu. Cahaya yang mencorong menyilaukan mata. Kemudian, mendengar ucapan bahwa cahaya seperti itu hanya dimiliki raja besar pertama dari bangsa Mongol pada 3 abad yang lalu, hatinya girang bukan main. Karena raja pertama yang dimaksudkan itu, siapa lagi kalau bukan raja besar Jenghis Han yang di waktu kecilnya bernama Temuin? Dan memang dia hendak memberi nama Temuin kepada putranya, disamakan dengan nama raja besar itu. Bagus, bagus, memang engkau seorang yang amat pandai. Siapakah namamu, orang muda yang cerdas dan pandai? Nama hamba adalah Haulam, Sri Baginda, jawab Tianxin tanpa memberi shi atau nama keturunan pada nama itu. Akan tetapi Raja Agahai tidak memperhatikan, atau mengira bahwa pemuda ini Shi Hao bernama Lam. Dia tidak berpikir lebih panjang bahwa nama itu berarti anak laki-laki berbakti. Baik, kami girang sekali engkau mau menghibur pesta ini, Haulam. Nanti setelah tiba waktunya, engkau boleh menghibur para tamu dengan permainanmu. Pada saat itu, tiba-tiba saja muncul Koksu Torgan. Dengan sinar matanya yang tajam dia memandang kepada pemuda tampan yang bercakap-cakap dengan rajanya itu, dan melihat rajanya tertawa-tawa gembira, kemudian melihat sinar mata yang mencorong dari pemuda itu, Koksu ini mengerutkan alisnya yang bercampur uban dan cepat menghampiri. Melihat datangnya sang Koksu, Raja Agahai tertawa. Ah, Koksu, kebetulan engkau datang. Lihat, pemuda tukang sulap ini sungguh seorang yang hebat dan menyenangkan sekali. Dia akan menghibur para tamu, memeriahkan pesta ini dengan pertunjukan sulap dan permainan suling dan sajak. Hanya Koksu inilah satu-satunya orang yang tidak bersikap sangat hormat kepada raja, tidak berlebih-lebihan seperti sikap orang lain karena dia yakin benar akan pengaruh dan kekuasaannya. Dengan alis berkerut dia memandang wajah pemuda itu tanpa menjawab ucapan raja. Siapakah yang memperkenalkan pemuda ini kepada Paduka? Dia balik bertanya akan tetapi masih terus mengamati Tianxin. Menteri Abigan yang membawanya. Kata raja. Hamba yang melihat kebagusan permainannya dan hamba yang memperkenalkannya kepada Sri Baginda, Koksu. Kata menteri tua itu dengan hormat. Koksu itu mengeluarkan suara dari hidung, seperti orang mendengus. Kami tidak mengenal pemuda ini dan karenanya tidak percaya kepadanya. Akan tetapi kami mengenalmu, Menteri Abigan. Tentu engkau sudah mengerti bahwa segala yang dilakukan pemuda ini menjadi tanggung jawabmu, tanggung jawab seluruh keluargamu kalau sampai dia melakukan yang tidak baik. Setelah berkata demikian, Koksu ini sekali lagi menatap tajam wajah Tianxin, kemudian menjura kepada raja dan meninggalkan panggung itu. Diam-diam Tianxin mencatat dalam hatinya bahwa orang itu amat berbahaya dan perlu segera disingkirkan. Akan tetapi ada suatu hal lain yang mendebarkan hatinya, yaitu selir bangsa Biao itu. Selir muda dan cantik ini, selama dia tadi menghadap kaisar, memandang kepadanya dengan sinar mata yang jelas mengandung kekaguman dan kemesraan. Senyum itu, kerling mata itu, begitu penuh daya pikat dan begitu penuh janji. Tahulah Tianxin bahwa selir muda dari raja tua itu menaruh hati kepadanya. Ini pun merupakan jalan yang amat baik, pikirnya sambil diam-diam tersenyum puas. Sikap Koksu tadi agaknya mengurangi kegembiraan sang raja yang memberi isyarat kepada Menteri Abigan untuk mengajak Tianxin mundur dari situ. Setelah mereka mundur dari situ, melalui seorang pembicara, raja lalu mengumumkan nama dari putranya, yaitu Pangeran Temuin. Tentu saja pengumuman ini disambut dengan tepuk tangan, ada yang memuji pilihan yang tepat itu, ada pula yang diam-diam mencela bahwa tidak pantaslah seorang raja kecil seperti Agahai ini menamakan putranya Temuin, nama pendiri dinasti Goan yang telah tumbang itu. Akan tetapi tentu saja tidak ada yang berani mencela. Setelah pengumuman itu, pesta pun dimulailah. Tianxin sendiri juga dijamu oleh Menteri Abigan dan pemuda ini makan minum sepuasnya. Di tengah-tengah perjamuan itu, para tamu saling bicara sendiri dan keadaan menjadi bising, apalagi ditambah dengan adanya suara musik yang dimainkan orang untuk memeriahkan suasana pesta. Berbeda dengan kalau mendiang Raja Sabutai mengadakan pesta di mana selalu diadakan pertunjukan silat, kini yang dipertunjukkan adalah tari-tarian dari para penari-penari muda yang cantik dan genit,
suasana menjadi meriah sekali ketika di antara para tamu yang sudah terlalu banyak minum arak itu ada yang ikut pula menari bersama para penari genit itu. Terdengar suara ketawa di sana-sini dan suasana menjadi amat gembira. Setelah beberapa tarian dimainkan, akhirnya Menteri Abigan sebagai pengatur acara hiburan, mengumumkan dengan suara lantang. Hadirin yang terhormat, kini Sri Baginda Raja yang kita cintai berkenan menghibur Cui, Anda sekalian, dengan menampilkan seorang muda yang ahli bermain sulap, meniup suling dan membuat sajak. Inilah dia, pemuda yang cerdas dan menarik, haulam. Terdengar tepuk sorak ketika Tianxin muncul ke atas panggung, dan ternyata yang bertepuk sorak itu adalah keluarga raja yang dipelopori oleh selir suku bangsa Biao itu. Tianxin menjura ke arah tempat duduk raja dan keluarganya sambil tersenyum manis. Wajahnya yang tampan itu agak merah. Karena selain dia tadi minum arak agak banyak juga dia pun sebetulnya merasa canggung harus berhadapan dengan demikian banyaknya orang sebagai seorang pemain panggung. Dia merasa seolah-olah dia telah menjadi seorang badut. Cui yang terhormat, kata Tianxin dengan lagak menarik, suaranya seperti orang bernyanyi. Hari ini adalah hari keramat dan kepada keluarga Sri Baginda yang amat berbahagia kami mengucapkan selamat. Saya sebagai seorang pengembara, hanya dapat menyumbangkan seekor burung dara. Setelah mengeluarkan kata-kata bersajak ini, dengan suara yang menarik sekali, tiba-tiba Tianxin berseru. Lihatlah, seekor burung dara terbang ke angkasa. Dan tiba-tiba saja, seperti keluar dari lengan bajunya, di tangan kanannya yang diangkat tinggi-tinggi itu terdapat seekor burung dara putih menggeleparkan sayapnya dan ketika dilepaskan, burung itu terbang ke udara sampai tinggi dan lenyap. Aku tidak melihat burung dara. Tiba-tiba terdengar suara mengguntur dan Tianxin cepat menengok. Jangan mengeluarkan permainan menipu. Tidak ada kulihat burung dara. Kiranya yang bicara itu adalah Koksu Torgan yang memandang kepada Tianxin dengan sepasang matanya yang tajam dan berpengaruh itu. Tahulah Tianxin bahwa orang ini adalah lawan yang cukup berbahaya, yang tidak terpengaruh oleh daya sihirnya tadi. Akan tetapi, Tianxin adalah seorang pemuda yang cerdik sekali. Dia menjura dengan hormat kepada orang tua itu dan tersenyum ramah. Ah, maafkan saya, Koksu. Paduka adalah Koksu Torgan yang bijaksana, mengatakan tidak tahu burung dara berada di mana. Lalu Tianxin menghadapi semua tamu dan bertanya dengan suara ramah dan lagak yang lucu. Mohon tanya kepada Cui yang mulia, apakah tadi ada seekor burung dara? Ada. Ada. Terdengar jawaban di sana-sini yang disusul oleh yang lain, bahkan para selir raja sendiri pun berteriak mengatakan ada. Tianxin menghadapi Koksu Torgan sambil membentang lengan dan mengangkat bahu seolah-olah tidak berdaya melawan pendapat banyak orang. Maaf, Koksu, kalau tadi Koksu belum melihat burung-burung dara, sekarang hamba persembahkan untuk Anda. Tiba-tiba Tianxin membuat gerakan dengan tangannya dan berteriak nyaring. Inilah seekor burung bangau botak untuk Koksu. Dan sungguh mengherankan, di tangannya telah terdapat seekor burung bangau besar yang kepalanya botak, dan pemuda itu mengulurkan tangannya, menyerahkan burung jelek itu kepada sang Koksu. Tentu saja sekali ini Tianxin mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencoba kekuatan Koksu itu dan ternyata Koksu itu terpengaruh. Matanya terbelalak melihat burung bangau yang hendak mematuknya itu, maka dia undur 3 langkah. Ilmu setan, gumamnya dan dia pun terus menjauh. Sayang, bangau, begini buruk rupamu sehingga sang Koksu tidak menghendakimu. Nah, terbanglah melayang, kembali ke sarang. Dan bangau itu pun terbang ke atas lalu lenyap. Semua orang bersorak dan bertepuk tangan memuji, sedangkan Koksu itu memandang dengan penuh kecurigaan. Didekatinya Menteri Abigan dan Koksu ini berbisik kepadanya. Menteri Abigan, dari mana engkau menemukan bocah setan ini? Bocah setan mana? Ah, dia bukan bocah setan, melainkan seorang pemuda yang pandai dan menarik sekali, Koksu. Bodoh. Dia itu amat berbahaya. Koksu berkata lirih dan diam-diam Menteri Abigan merasa terkejut sekali. Koksu ini sungguh amat cerdik dan berbahaya dan dia mengkhawatirkan keselamatan cucu putri Hamila itu. Akan tetapi yang dikhawatirkan itu nampak tenang-tenang dan gembira saja. Memang hati Tianxin merasa tenang karena kini dia telah menguji kekuatan batin sang Koksu dan dia mengerti bahwa biarpun dia tidak akan mampu menguasai Koksu itu sepenuhnya, namun Koksu itu bukan ahli sihir dan juga tidak perlu mengkhawatirkan kekuatan batinnya. Betapapun juga, melihat sang Koksu berbisik-bisik dengan Menteri Abigan,
Kemudian Koksu itu memanggil komandan jaga seolah-olah memberi perintah sesuatu, dan melihat betapa penjagaan semakin diperketat, tahulah dia bahwa Koksu itu menaruh curiga kepadanya dan dia tidak boleh turun tangan pada saat itu, karena tentu akan menghadapi pengeroyokan ratusan orang pengawal. Maka Tianxin lalu memainkan mangkok-mangkok dengan sepasang sumpit seperti yang pernah dia perlihatkan kepada Menteri Abigan dan rekan-rekannya dan permainan ini pun mendapatkan sambutan tepuk tangan. Cui, sekarang saya hendak memperlihatkan permainan yang menarik. Kalau tidak salah, saya tadi melihat ada kacang goreng di antara hidangan itu, bukan? Nah, sekarang, biarlah saya menjadi sasaran dan Cui semua yang duduk di sebelah depan, boleh menyambitkan kacang itu kepada saya. Semua kacang itu akan saya sambut dengan kedua tangan. Terdengar seruan-seruan tidak percaya dari para tamu. Akan tetapi karena mereka tertarik, maka ada beberapa orang mulai menyambitkan beberapa buah kacang kepada pemuda itu. Dan benar saja. Pemuda itu menyambut kacang-kacang itu dengan kedua telapak tangan dikembangkan keluar. Anehnya, kacang-kacang itu berterbangan ke arah dua telapak tangan itu, ke bagian tubuh manapun mereka menyambit. Melihat ini, semua tamu menjadi tertarik dan berterbanganlah kacang-kacang yang banyak sekali seperti hujan ke arah tubuh Tianxin. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dan sungguh mengherankan sekali, semua kacang itu berterbangan hanya menuju ke arah kedua telapak tangannya dan jatuh di depan kaki Tianxin sehingga sebentar saja di situ telah bertumpuk banyak kacang goreng. Hal ini amat menggembirakan sehingga beberapa orang selir raja ikut pula menyambit. Terutama sekali selir bangsa Biao itu yang menyambit dengan sikap yang menarik sekali dan dengan senyum simpul penuh daya pikat. Pelak! Tiba-tiba ada sambitan yang keras mengenai telapak tangan kiri Tianxin dan pemuda itu melirik. Kiranya yang menyambitnya adalah Koksu. Tahulah dia bahwa Koksu ini memang memiliki kelebihan daripada orang lain, akan tetapi dia tidak khawatir. Karena sambitan Koksu itu pun tersedot oleh kekuatan yang dikerahkannya pada dua telapak tangannya, maka dia pun dapat mengukur tenaga Koksu itu. Sebaliknya, diam-diam sang Koksu terkejut bukan main. Dia adalah orang yang berpengalaman, baik dalam hal sastra maupun silat. Maka kini dia pun menduga bahwa pemuda ini bukan pemuda sembarangan. Selain pandai sihir, pemuda ini pun pandai ilmu silat tinggi. Makin curiga hatinya. Tidak mungkin kalau seorang pemuda dengan ilmu kepandaian seperti itu hanya menjual kepandaiannya dengan menjadi seorang tukang sulap penghibur tamu. Tentu ada niat tertentu sembunyi dalam pertunjukannya ini. Dia tadi sudah mengerahkan pasukan pengawal untuk memperketat penjagaan, terutama sekali untuk menjaga keselamatan rajanya. Cukup. Cukup. Sayang sekali kalau makanan dibuang-buang begitu saja, kata Tianxin sambil tertawa dan kacang-kacang yang masih melayang membalik ke arah para penyambitnya. Akan tetapi tenaga membalik ini tidak terlalu kuat sehingga tidak sampai melukai yang menyambit, melainkan membuat mereka tertawa-tawa karena kacang-kacang itu ada yang mengenai kepala, muka dan tubuh mereka. Sekarang saya hendak memainkan suling. Harap Cui jangan mentertawakan, permainan suling saya ini hanya permainan dusun, dan untuk selingan saya akan membacakan sajak. Semua orang menghentikan ketawa mereka dan keadaan menjadi sunyi, seolah-olah semua orang terpesona oleh daya pikat yang keluar dari pemuda ini. Semua orang termasuk keluarga raja, seolah-olah dengan sungguh-sungguh hendak mendengarkan permainan suling dan pembacaan sajak dari pemuda yang makin lama makin menarik hati mereka itu. Mereka tidak lagi melihat Tianxin sebagai orang Han, karena biarpun pemuda itu memakai pakaian Han, akan tetapi pemuda itu bicara bahasa daerah dengan lancar sekali dan sama sekali tidak kaku seperti orang-orang Han lainnya. Pertama-tama, perkenankan saya memainkan lagu, Sebatang Kara. Dan mulailah dia meniup sulingnya. Sejak kecil, Tianxin memang suka bermain suling dan dia berbakat sekali. Bakat meniup suling ini menjadi makin sempurna dengan tenaga kaikang yang dimilikinya sehingga ketika meniup, bukan sekedar tiupan angin belaka, melainkan tiupan yang mengandung tenaga kaikang yang kuat. Dia meniup lagu yang sedih dengan sulingnya, maka terdengarlah suara suling yang melengking tinggi rendah mengalun dan menggetarkan jantung para pendengarnya. Para pendengar itu seolah-olah dapat menangkap keluh kesah, rintihan dan ratap tangis yang memilukan terkandung dalam lengkingan suara suling yang mengalun itu. Suasana menjadi sunyi, semua orang tenggelam ke dalam perasaan, hanyut dalam buayan suara suling, bahkan tak terasa lagi, beberapa orang selir raja menyentuh-nyentuh bawah mata mereka dengan sapu tangan.
Dengan nada yang makin merendah seperti tangis yang kehabisan suara dan napas, akhirnya suling berhenti dan sebelum semua orang yang dihanyutkan perasaannya itu normal kembali, terdengarlah pemuda itu menyanyi, lagunya seperti yang dimainkan suling tadi, kata-katanya satu-satu dan jelas dengan suara yang menggetar penuh perasaan pula. Bagai awan tunggal di angkasa. Terbawa angin semilir lembut. Tanpa tujuan tiada pangkalan. Sebatang kara tanpa harapan. Ayah bunda tewas bersama. Dikeroyok anjing serigala. Dendam membara membakar dada. Haruskah diam 1000 kata? Biar diri banjir air mata. Atau menjadi kilat bercahaya. Menggelepar gegap gempita. Membersihkan noda dan dosa. Hutang dibayar. Budi dibalas. Semua orang menjadi terharu mendengar nyanyian ini, apalagi karena dinyanyikan penuh perasaan. Para selir raja memandang bengong dan tak terasa lagi ada yang menangis, menyembunyikan mata dan hidung di balik sapu tangan sutera harum. Para tamu juga terpesona, sejenak terdiam. Mereka adalah orang-orang utara dan mereka tidak merasa heran tentang orang-orang yang mati dikeroyok anjing serigala. Akan tetapi kepedihan dan kedukaan hati seorang anak yang agaknya ditinggal mati ayah bundanya yang dikeroyok anjing serigala, baru sekarang ini terasa menusuk hati mereka. Menteri Abigan memandang dengan wajah pucat. Cucu putri Hamila itu terlalu berani. Nyanyiannya itu terlalu mendekati kenyataan, terlalu mengandung sindiran. Untung agaknya Raja Agahai tidak sadar dan dialah yang pertama-tama bertepuk tangan memuji yang segera dituruti oleh semua orang. Pecahlah sorak-sorai dan tepuk tangan memuji kepandaian pemuda itu. Akan tetapi ada satu orang yang tidak bertepuk tangan, dan orang ini adalah Koksu Torgan. Tentu saja Tianxin juga tidak lengah dan diam-diam dia mengikuti gerak-gerik Koksu ini. Dia melihat betapa di tengah-tengah tepuk sorak itu, Torgan menghampiri Raja Agahai dan bicara dengan asyik kepada raja itu yang mendengarkannya dengan alis berkerut dan pandang mata penuh selidik ke arah Tianxin. Pemuda ini mengerahkan kekuatan pendengarannya dan mendengar bisikan-bisikan Koksu itu kepada rajanya. Harap Paduka hati-hati. Pemuda itu pandai sihir, pandai silat dan sastra. Jelas dia bukan orang biasa dan kedatangannya yang menyamar sebagai tukang sulap ini tentu mengandung maksud yang tidak baik. Hamba akan mengawasi dia. Demikian antara lain dia mendengar bisikan Koksu itu kepada rajanya. Akan tetapi Tianxin mengambil sikap tidak peduli dan dia sudah siap meniup lagi sulingnya, akan tetapi sekarang dia meniup dan mainkan lagu-lagu yang gembira sehingga wajah para tamu kembali cerah, terbawa oleh suara suling itu. Setelah menghentikan tiupan sulingnya, Tianxin lalu menyanyikan lagu itu dengan kata-kata yang memang sudah dirangkai dan dihafalkan sebelumnya. Kuhaturkan nyanyian ini sebagai doa dan puji kepada Pangeran Temuin. Seperti orang mendengus. Semoga berbahagia. Abadi bagaikan cahaya bulan. Bertahta di angkasa bebas. Dari rintangan awan yang lewat di bawahnya. Akan tetapi, ya Tuhan. Ada yang tidak beres? Tiba-tiba pemuda itu menghentikan sajaknya dan mengeluarkan seruan ini dengan mata terbelalak memandang ke arah tempat ayunan di mana pangeran yang masih bayi itu diletakkan. Kemudian, pemuda ini lari menghampiri tempat itu, dan karena perbuatannya ini begitu tiba-tiba, bahkan Koksu Torgan sendiri tidak menduganya dan tahu-tahu pemuda itu telah tiba di dekat ayunan itu, menjenguk ke dalam. Hei, mundur, jangan mendekati pangeran. Koksu Torgan berteriak sambil meloncat menghampiri dan para pengawal juga sudah memburu ke tempat itu. Akan tetapi Tianxin dengan gerakan begitu cepatnya, sehingga tidak nampak oleh siapapun telah menjamah pundak bayi itu dan pemuda ini berseru. Celaka! Pangeran telah diracuni orang? Tentu saja ucapannya ini mendatangkan kejutan luar biasa. Raja Agahai sendiri meloncat menghampiri, demikian pula semua istrinya atau selirnya, tidak ketinggalan selir suku bangsa Biao yang cantik jelita itu. Semua orang memandang kepada bayi itu dan terkejutlah mereka. Bayi itu pucat sekali dan matanya mendelik, napasnya Senin Kemis terengah-engah. Ibunya menjerit-jerit dan suasana menjadi panik. Dalam keadaan berjubel dan panik itu, tiba-tiba selir bangsa Biao itu merasa pinggulnya dibelai dan dicubit tangan nakal. Ia terkejut sekali dan cepat menoleh dan ia melihat wajah tampan itu tersenyum. Ternyata Tianxin telah berada di belakangnya dan jelaslah bahwa pemuda ini yang tadi mencubit dan membelai bukit pinggulnya.
Wajah selir ini menjadi merah sekali dan ia menahan senyumnya, matanya yang jeli itu mengerling penuh teguran. Tianxin tersenyum dan kembali jari-jari tangannya mengelus punggung dan pinggul. Selir itu agaknya takut ketahuan orang, lalu menjauhi Tianxin dan mendesak mendekati ayunan. Jangan dikerumuni sang pangeran. Harap semua mundur, hamba dapat menyembuhkannya. Tiba-tiba Tianxin berseru dan dengan sikap halus dia menyuruh semua orang mundur. Ketika Koksu Torgan agaknya tidak mau mundur, Tianxin lalu menyentuh lengan dan pundak Koksu itu sambil mendorong halus dan berkata, "Maaf, Koksu. Harap mundur karena sang pangeran sakit keras dan hamba akan berusaha menyembuhkannya." "Minggir kau, setan!" Koksu Torgan marah dan mengibaskan tangan Tianxin dan mendorongnya. Tianxin terhuyung ke belakang, lalu mengambil sikap seperti orang tak berdaya dan mengembangkan kedua lengan, menggeleng-geleng kepala. Koksu Torgan dan Raja Agahai menjenguk ke dalam ayunan itu. Sang Raja melihat pembantunya memeriksa dengan teliti, dan bertanya, "Bagaimana keadaannya?" "Ah, sungguh aneh sekali. Bukankah tadinya beliau segar bugar? Hamba sendiri tidak tahu mengapa beliau bisa begini." Kata Koksu itu bingung melihat keadaan sang pangeran. "Sebaiknya dipanggil tabib. Tabib tua akan dapat menolongnya." Tiba-tiba Menteri Abigan yang juga sudah berada di situ berkata, "Tidak, sebaiknya tabib muda saja." Kata Koksu. Di istana terdapat 2 orang tabib dan tabib muda lebih akrab dengan Koksu, sedangkan tabib tua dianggap bersikap tidak acuh, bahkan lebih banyak bersama di. Tapi tabib tua adalah ahli tentang racun, kata Menteri Abigan. "Siapa bilang sang pangeran keracunan?" bentak Koksu Torgan. Akan tetapi Raja sudah terpengaruh oleh ucapan Menteri Abigan, maka teriaknya, "Pengawal, panggilkan tabib tua, cepat!" Pengawal berlari-lari dan tak lama kemudian, di antara isak tangis ibu pangeran itu, sang tabib tua yang berpakaian seperti pendeta telah memeriksa bayi itu. Tentu saja tabib ini adalah sahabat baik Menteri Abigan, seorang tokoh tua yang juga tidak menyetujui cara-cara Raja Agahai memerintah dan sebelumnya memang tabib tua ini telah dihubungi Menteri Abigan untuk membantu. Setelah memeriksa beberapa lama tabib tua itu menarik napas panjang dan menggeleng-gelengkan kepalanya, membuat sang raja merasa khawatir bukan main. "Bagaimana dengan anakku?" Tiba-tiba Raja Agahai tidak sabar lagi, bertanya dengan nada suara membentak. "Ampun, si Baginda. Sang pangeran ini keracunan, akan tetapi bukan sembarang racun. Yang keracunan adalah jiwanya karena terkena gangguan ilmu hitam. Ada roh jahat yang mengganggu dan hamba tidak berdaya melawannya." "Omong kosong!" Tiba-tiba Koksu Torgan berseru. "Ini tabib muda sudah hamba panggil, biarlah dia memeriksa." Dalam keadaan panik tentu saja sang raja tidak menolak semua uluran tangan dan tabib muda pun mulai memeriksa denyut nadi dan detik jantung. Tabib ini memang seorang yang pandai, walaupun tidak sepandai tabib tua yang berpengalaman. Dia memandang heran dan berkata, seperti kepada diri sendiri. "Ada hawa aneh menguasai tubuhnya, tapi beliau ini sebenarnya tidak sakit, hamba harus memeriksa lebih teliti lagi. Pengaruh ilmu hitam adalah perbuatan setan. Mana ada tabib manusia biasa melawan setan mengerikan? Lihat baik-baik, ada bayangan setan menguasai sang pangeran, apakah kau tidak dapat melihatnya?" Ucapan ini terdengar jelas sekali oleh telinga tabib muda itu, walaupun tidak terdengar orang lain dan tabib muda itu terkejut, cepat memandang ke arah bayi dan, hampir saja dia menjerit ketika melihat adanya bayangan muka raksasa yang menakutkan di atas bayi itu. Dia meloncat mundur, matanya terbelalak, tubuhnya menggigil. Kau kenapa?" Koksu Torgan membentak. Tabib muda yang sudah dikuasai oleh kekuatan sihir yang diucapkan Tianxin dengan pengiriman suara melalui kaikang itu, menggigil dan berkata gagap. Hamba tidak sanggup melawan." Tentu saja sikap dan ucapan tabib muda ini mengejutkan semua orang dan tangis ibu pangeran itu makin keras. Juga sang raja kini menjadi pucat dan bingung. Pada saat yang memang sudah dinanti-nanti oleh Tianxin ini, dia berkata, "Sri Baginda, kalau Paduka menghendaki kesembuhan pangeran, perkenankan hamba yang menyembuhkan beliau." Raja Agahai baru teringat kepada tukang sulap ini dan dengan girang dan penuh harapan dia lalu menghampiri dan menarik lengan pemuda itu, disuruhnya berdiri. "Haulam, kalau engkau bisa menyembuhkannya, kami sungguh berterima kasih kepadamu. Tapi hamba takut kepada Koksu." "Takut apa?" bentak Koksu Torgan marah.
Kalau memang engkau dapat menyembuhkan pangeran, hayo cepat lakukan, jangan banyak cerewet. Akan tetapi Tianxin tidak menjawab, melainkan berkata kepada sang raja. Hamba mohon agar semua orang mundur dan membiarkan hamba sendiri dengan sang pangeran. Kalau dikerumuni orang, hamba khawatir hamba takkan berhasil menyembuhkan beliau. Mendengar ini, tentu saja Raja Agahai lalu memerintahkan dengan suara lantang agar semua orang mundur, bahkan dia sendiri pun lalu mundur kembali ke tempat duduknya. Suasana menjadi tegang. Para tamu yang tadinya berkerumun, kembali ke tempat duduk masing-masing. Suasana menjadi sunyi dan lengang. Koksu Torgan sendiri terpaksa mundur, dan berdiri di pinggir dengan muka merah dan mata penuh perhatian ditujukan kepada Tianxin untuk mengikuti setiap gerak-geriknya. Diam-diam dia memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk bersikap waspada dan panggung itu pun dikurung pengawal. Sebenarnya bukan panggung yang dikepung, melainkan pemuda yang masih dicurigai oleh Koksu itu. Setelah semua orang mundur, Tianxin lalu menghampiri ayunan itu. Tentu saja dia hanya berpura-pura saja memeriksa, karena bayi itu berada dalam keadaan demikian adalah karena perbuatannya. Tadi dia telah melakukan totokan halus pada pundak bayi. Caranya menotok jalan darah adalah cara yang dipelajarinya dari kitab ayahnya, maka amat sukar bagi orang lain untuk mengetahuinya, apalagi menyembuhkannya. Dan biarpun totokan halus itu tidak sampai membahayakan nyawa anak itu, namun cukup untuk membuat kacau jalan darahnya sehingga anak itu berada dalam keadaan pingsan, dan kalau tidak cepat mendapatkan pertolongan, dipulihkan lagi jalan darahnya, tentu saja dapat mengakibatkan kematiannya. Tianxin memondong bayi itu keluar dari ayunan, membawanya ke tengah-tengah panggung. Hal ini memang disengaja agar semua orang melihatnya dan agar mendatangkan kesan yang lebih mendalam. Akan tetapi, Koksu Torgan menjadi semakin curiga dan diam-diam dia mempersiapkan anak buahnya, kalau-kalau pemuda itu akan menculik atau melarikan sang pangeran. Ketika memondong pangeran itu, diam-diam Tianxin sudah memulihkan totokannya, akan tetapi dia tahu bahwa dia harus bersandiwara kalau memang hendak menimbulkan kepercayaan raja. Maka sambil membebaskan anak itu, diam-diam dia pun menekan urat gagunya sehingga biarpun anak itu sudah normal kembali, namun masih belum dapat menangis. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tianxin kini meletakkan anak yang terbungkus selimut itu ke atas lantai panggung. Semua orang melihat betapa anak itu tidak mendelik lagi dan kaki tangannya sudah mulai bergerak-gerak. Sang ibu dan juga sang raja girang sekali. Akan tetapi terdengar Tianxin berkata, suaranya terdengar menyeramkan karena mengandung kaikang. Sang pangeran dipengaruhi roh jahat. Dan aku akan menandingi setan jahat itu, aku akan mengusirnya. Kalau roh jahat itu sudah terusir, barulah sang pangeran akan dapat menangis dan berarti sang pangeran sembuh benar-benar. Suasana menjadi tegang kembali walaupun tadinya semua orang sudah merasa lega dan girang melihat sang pangeran sudah dapat bergerak-gerak dan tidak mendelik lagi. Kini semua orang memandang setiap gerak-gerik Tianxin, seperti tersihir dan mereka meremang mendengar pemuda itu akan berkelahi melawan setan atau roh jahat. Setelah mengeluarkan kata-kata yang menyeramkan tadi, Tianxin lalu mengeluarkan suling dan meniup suling itu dengan suara melengking-lengking mengerikan. Semua orang terbelalak dan hanya Menteri Abigan saja yang dapat menduga bahwa pemuda itu bersandiwara, sungguh pun dia sendiri tidak mengerti apa yang telah menimpa diri sang pangeran. Juga Koksu Torgan tidak membiarkan dirinya terpengaruh dan dia tetap memandang dengan penuh kecurigaan dan kewaspadaan. Setelah merasa cukup untuk mencari kesan yang mendalam, terutama untuk membuat raja dan keluarganya tunduk kepadanya, suara sulingnya makin menurun dan akhirnya berhenti sama sekali. Dan tiba-tiba, seperti diserang oleh lawan yang tidak nampak, tubuh Tianxin terjengkang. Dia meloncat sambil berseru nyaring. Iblis jahat, siapa takut padamu? Dan terjadilah perkelahian yang membuat semua orang memandang dengan terbelalak dan tengkuk mereka terasa dingin dan meremang. Pemuda itu benar-benar sedang berkelahi melawan sesuatu yang tidak kelihatan. Dan kadang-kadang terdengar suara seperti ledakan dan nampak asap mengepul ketika lengan pemuda itu bertemu dengan lengan atau benda lain. Kadang-kadang pemuda itu terhuyung, bahkan roboh, akan tetapi kadang-kadang pemuda itu juga seperti mendesak lawan. Tianxin bersilat sembarangan, akan tetapi kadang-kadang mengerahkan sinkang untuk menciptakan suara ledakan beradunya kedua telapak tangannya sehingga mengeluarkan uap seperti asap. Akhirnya dia berhenti bergerak, terengah-engah. Iblis jahanam, kembalilah kepada orang yang menyuruhmu, katanya,
seolah-olah bicara dengan lawannya yang melarikan diri. Dan dia pun membungkuk, memondong bayi itu dan seketika bayi itu menangis. Tentu saja menangis karena Tianxin membebaskan totokan urat gagunya dan sekalian mencubit pahanya. Terdengar sorak kegirangan ketika bayi itu menangis dan kini Tianxin membawa bayi itu kepada sang raja yang menyambut dengan mata basah. Bahkan ibu pangeran itu terseduh-seduh dan semua orang memandang kepada Tianxin seperti memandang kepada seorang pahlawan. Akan tetapi Tianxin berbisik kepada raja. Sri Baginda, apakah Paduka ingin mengetahui siapa yang menyuruh roh jahat itu mengancam sang pangeran? Katakan siapa? Raja berkata dengan marah sambil mengepal tinju. Biarkan hamba bicara dengan Paduka, akan tetapi jangan ada yang ikut mendengarkan rahasia ini. Bisik Tianxin. Raja Agahai lalu menarik tangan pemuda itu, diajaknya ke pinggir dan tentu saja tidak ada yang berani mendekati mereka, bahkan Koksu Torgan hanya memandang dari jauh saja. Para selir raja masih kegirangan menimang-nimang sang pangeran yang sudah sembuh sama sekali itu. Para tamu melanjutkan pesta dalam suasana gembira dan semua orang membicarakan pemuda yang hebat itu. Sementara itu Tianxin berbisik-bisik. Harap Paduka bersikap tenang dan jangan memperlihatkan kemarahan sebelum orangnya tertangkap. Paduka tentu akan terkejut sekali melihat adanya musuh dalam selimut. Ketahuilah, Sri Baginda, yang melakukan perbuatan biadab itu adalah orang-orang kepercayaan Paduka sendiri, yaitu Koksu Torgan. Ah! Raja Agahai terkejut sekali dan mukanya berubah pucat. Mana mungkin? Tianxin tersenyum. Tentu saja Paduka tidak dapat percaya begitu saja. Hamba sama sekali tidak melakukan fitnah, karena Paduka dapat membuktikan sendiri. Dan Koksu Torgan tidak bekerja sendiri, melainkan bersekongkol dengan seorang istri Paduka sendiri. Hei! Benarkah? Haulam, kalau engkau bukan penyelamat anakku, sekarang juga engkau sudah kubunuh. Raja itu berkata dengan kemarahan yang ditahan-tahan. Hamba tahu, Sri Baginda. Dan hamba sama sekali tidak melakukan fitnah. Istri Paduka yang bersekongkol adalah yang berbaju ungu itu. Raja Agahai semakin marah. Berani engkau menuduh demikian kepada selirku tercinta dan pembantuku yang paling setia. Dapat dibuktikan, Sri Baginda. Kalau tidak ada bukti, biar leher hamba taruhannya. Tadi, di waktu orang-orang berjubel, hamba melihat sendiri betapa selir Paduka itu diam-diam menyerahkan benda kepada Koksu. Benda apa? Benda apa, keparat? Raja Agahai sudah marah sekali. Hamba tidak tahu benar, akan tetapi nampaknya sebuah peniti berbentuk burung hong merah. Wajah raja itu pucat kembali. Burung hong merah? Peniti? Memang selirnya yang tercinta memiliki benda ini, yang selalu dipakainya pada bajunya yang sebelah dalam untuk menutupkan baju dalam itu di bagian dada. Betapa dia ingat dan mengenal sekali benda itu karena sering dia membukanya. Timbul keraguannya, karena dari mana pemuda ini mengerti tentang benda itu kalau tidak melihat sendiri? Dan benda yang dipakai di sebelah dalam itu tidak pernah nampak dari luar. Benarkah? Sri Baginda, kenapa tidak memanggil Koksu? Hamba yakin benda itu masih berada di dalam saku bajunya. Kemudian disambungnya berbisik. Sri Baginda harap tenang dan sabar. Kalau hal ini diketahui umum, berarti akan mencemarkan nama Paduka sendiri. Lebih baik sementara Paduka jangan melakukan tindakan terhadap istri Paduka, agar orang luar tidak mengetahui persoalan ini. Dan istri Paduka hanya terpengaruh sihir dan ilmu hitam Koksu itu. Raja Agahai mengangguk dan suaranya nyaring ketika dia membentak dan memanggil. Koksu! Koksu Torgan sejak tadi mengamati pemuda yang bercakap-cakap berdua saja dengan raja itu. Ketika melihat perubahan muka raja, diam-diam dia khawatir dan menduga-duga, apa gerangan yang mereka bicarakan. Akan tetapi, ketika raja memanggilnya, dia terkejut dan cepat-cepat menghampiri. Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika raja memerintahkan pengawal untuk menggeledahnya. Koksu Torgan terbelalak, seolah-olah tidak percaya akan pendengarannya sendiri ketika raja itu berkata kepada para pengawal pribadi raja itu. Geledah dia. Akan tetapi, kalau dalam keadaan biasa dia tentu akan memukul mati para pengawal yang berani menjamahnya, kini dengan adanya perintah raja, tentu saja dia tidak berani berkutik, melainkan berlutut dengan sebelah kaki dan membiarkan dua orang pengawal menggeledah saku-saku bajunya. Menyaksikan pemandangan yang aneh ini, semua selir raja juga memandang bingung, juga para pengawal kebingungan.
Di antara para tamu, hanya yang duduknya dekat panggung saja yang melihat hal itu, sedangkan mereka yang duduknya agak jauh tidak melihatnya. Sementara itu, Tianxin memandang sambil tersenyum, akan tetapi siap untuk turun tangan kalau Koksu itu akan melawan. Koksu Torgan sendiri tentu saja dengan tenang membiarkan dirinya digeledah, sambil menahan marah karena dia dapat menduga bahwa perbuatan raja ini tentu ada hubungannya dengan pemudahan itu. Bersambung ke bab 35. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.